Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kepada Bapak Peter selaku dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuzara Jodi Putri dengan NIM 111252071. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelebihan dan kekurangan dalam berbisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk badan usaha berdasarkan bentuk badan hukumnya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita tahu bahwa badan usaha penting dalam dunia berbisnis dikarenakan menjadi wadah bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan usaha. Setiap bentuk badan usaha punya karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda. Karena itu, pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan tujuan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Bentuk usaha ini dimiliki dan dikelola oleh salah satu orang. Kelebihannya yaitu mudah didirikan, semua keuntungan menjadi milik pemilik usaha. Dan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat karena tidak perlu berdiskusi dengan pihak lain. Namun, untuk kekurangannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Bentuk badan usaha berikutnya adalah persekutuan komanditer atau CV. Dalam CV terdapat sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menanamkan modal. Kelebihan CV adalah modal lebih besar dan lebih mudah mendapatkan pinjaman atau kredit usaha. Selain itu, proses pendiriannya juga relatif mudah, namun ada kekurangannya yaitu sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap utang perusahaan dan kelangsungan usaha kadang kurang stabil. Kemudian ada PT Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak digunakan saat ini. Untuk kelebihannya, tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang dinanamkan sehingga harta pribadi lebih aman. PT juga lebih mudah mendapatkan tambahan modal dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Namun, proses pendiriannya lebih rumit, membutuhkan biaya yang lebih besar dan harus memenuhi berbagai persyaratan hukum. Untuk yang selanjutnya ada Persero, yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara dalam bentuk saham. Tujuan utamanya tetap mencari keuntungan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelebihannya, dukung modal yang kuat, sedangkan kekurangannya pegawainya berstatus seperti pegawai swasta dan tidak mendapatkan fasilitas khusus dari negara. Kemudian terdapat perusahaan daerah atau PD. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertujuan membantu pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keuntungannya dapat menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi pengembangannya sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan birokrasi yang cukup panjang. Berikutnya ada perum atau perusahaan umum. Bentuk usaha ini dimiliki oleh negara dan bertugas menyediakan layanan bagi masyarakat. Keuntungannya adalah hasil usaha menjadi milik negara dan dapat mendukung pembangunan nasional. Namun, pengelolaannya sering dipengaruhi oleh kondisi keuangan negara dan berbagai aturan yang cukup kompleks. Ada juga perjan atau perusahaan jawatan. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan. Kelebihannya, modal dijamin oleh negara sehingga lebih stabil. Namun, untuk kelemahannya adalah kurang mandiri dan perkembangannya sangat bergantung pada pemerintah. Untuk yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan kekurangan. Jadi, kalau perusahaan punya utang, harta pribadi juga bisa ikut digunakan untuk membayar utang tersebut. Selain itu, modal usaha biasanya terbatas karena hanya berasal dari satu orang. Untuk yang selanjutnya, ada FIMA atau FA. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan menjalankan usaha bersama. Kelebihannya adalah modal yang dimiliki lebih besar dibanding perusahaan perorangan dan pembagian tugas antar anggota. Membuat pengelolaan usaha menjadi lebih mudah.
Akan tetapi untuk kekurangannya adalah setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Jika satu anggota melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan, anggota lainnya juga ikut menanggung akibatnya. Untuk yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Kelebihannya, anggota dapat berperan sebagai pemilik sekaligus penanggung jasa koperasi. Selain itu, keputusan diambil secara bersama-sama, namun koperasi sering menghadapi masalah keterbatasan modal. Daya saing yang rendah, dan kurangnya kesadaran anggota untuk aktif berpartisipasi. Terakhir, ada yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, atau keagamaan dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Kelebihannya dapat membantu masyarakat secara langsung melalui berbagai program sosial. Sedangkan untuk kekurangannya adalah sumber dana seiring terbatas sehingga kegiatan yang dilakukan juga bergantung pada ketersediaan dana. Dari pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa setiap bentuk badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada bentuk badan usaha yang paling sempurna untuk semua kondisi. Oleh karena itu, sebelum mendirikan usaha, kita perlu memahami karakteristik setiap badan usaha agar bisa menjadi dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam Bapak Peter.